Shalom, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, pada tanggal 14 Juni ini, kita akan memulai kembali ibadah kita di Hotel Ciputra. Saya ulangi, tanggal 14 Juni kita sudah bisa melakukan ibadah kita di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6. Ada 7 kali kebaktian. Pukul 7 akan dilayani oleh saya sendiri, pukul 9 akan dilayani oleh saya sendiri, pukul 3 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pengki Andu, pukul 13 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumaindong, pukul 15 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joy Israel, dan juga pukul 17 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joy Israel. Dan pada pukul 19 kita juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pengki Andu. Tetapi ada ketentuan yang harus kita patuhi, saudara. Yang pertama, jemaat wajib cuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah. Yang kedua, jemaat wajib memakai masker. Dan yang ketiga, jemaat diminta untuk tidak bersalaman. Yang keempat, ketika kita memasuki ruang ibadah, jemaat akan diukur suhunya. Dan bila mana terdapat ada yang suhunya di atas 37,3, kami minta maaf karena ini ketentuan, jemaat itu tidak boleh memasuki ruangan ibadah. Saya ulangi, ketika jemaat itu suhunya di atas 37,3, maka jemaat itu tidak boleh memasuki ruang ibadah. Yang keenam, kursi sudah diatur oleh kami dengan jarak 1,5 meter. 1,5 meter ke kiri, kanan, dan depan belakang. Bila mana jemaat masuk ke dalam ruangan, kami minta untuk jemaat tidak merubah kursi yang sudah tersusun. Yang ketujuh, karena ini ketentuan dari pemerintah bahwa anak kecil, ibu hamil, dan lansia, kami mohon maaf untuk sementara waktu belum bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Saya ulangi, anak kecil, ibu hamil, dan lansia belum bisa mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Kami minta kerjasamanya, dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita bisa kembali lagi melakukan ibadah dengan tatap muka. Tetap semangat, saudara. Mari ikuti ibadah-ibadah ini dengan ketentuan new normal. Karena itu mari tolong beritahu keluarga kita, teman-teman kita untuk kembali bergabung bersama-sama dengan GBI REM yang ada di Hotel Ciputra. Pada tanggal 14 Juni ini sudah bisa kembali dimulai, diadakan. Ada 7 kali kebaktian. Pukul 7, 9, 11, 1 siang, jam 3 sore, jam 5, dan yang terakhir jam 7 malam. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Hari ini saudara dan saya memasuki minggu pertama di bulan Juni. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, amin. Mari saudara yang mau bersyukur, saudara yang memuji Dia, sama-sama kita ikuti ibadah ini dan kita berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan.
Kepadamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dengan senang hatimu nyatakan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan senang hati. Kami menyembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Tiada seperti Kau.
Kami bawa syukur kami Tuhan. Sembah kami di hadapan mezbah Tuhan saat ini. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk terpaut dengan hati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Saat ini rasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biar dari hatimu ada ucapan syukur. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesusku. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Selamat sore, sahabat, teman, jemaat Tuhan, atau pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menonton acara ini. Hari ini kita akan bersama-sama memberikan perenungan, pemikiran-pemikiran baru tentang situasi yang terjadi, dan tentunya harus didasari oleh firman Tuhan. Kan firman Tuhan sangat relevan. Tapi baik, sebelum kita akan memulai semuanya, kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini kami boleh ada dengan kesehatan yang sempurna, dan biarlah Roh Kudus menuntun setiap perkataan hamba-Mu, sehingga firman yang keluar dari mulut hamba-Mu mampu masuk ke dalam roh, pemikiran, bahkan jiwa setiap pendengar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan, dan Bapa juga siap untuk melayani di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya ingat akan satu kisah. Satu hari Tuhan menyuarakan suaranya dari langit, dan seluruh penduduk mendengarnya. Dan suara Tuhan berkata begini, kumpulkan air-air yang ada, karena nanti setelah sebentar lagi air ini kering, maka aku akan mengirimkan air hujan yang baru. Tapi kamu semua harus tahu, siapa yang meminum air yang baru ini, dia akan menjadi gila. Tapi semua manusia tertawa, mereka nggak akan percaya. Masa sih Tuhan begitu? Tapi 2 minggu kemudian, pelan-pelan air ini semua kering. Tapi untungnya ada satu orang percaya.
sebelum air ini kering, dia menyimpan beberapa air di dalam drum-drum yang besar dan dia sembunyikan di satu bukit. Dan akhirnya 1 bulan kemudian bumi ini benar-benar kering. Orang-orang berteriak. Dan kemudian janji Tuhan terjadi, saudara. Artinya apa? Hujan itu turun dengan derasnya. Dan orang-orang mulai mandi, mulai minum, dan mengumpulkan air. Dan ternyata memang yang minum ini menjadi gila. Dan akhirnya setelah hujan reda, salah satu manusia yang menyimpan air tadi, air yang lama tadi, mulai turun. Tapi pada saat dia mulai turun, dia melihat kenapa semua penduduk ini pada gila. Sedangkan semua penduduk melihat dia sendirian yang gila. Dia tetap bertahan. Seminggu lagi dia turun lagi, dia menemui hal yang sama. Semua gila. Dan semua yang gila menganggap dia yang gila. 2 bulan kemudian dia punya air juga habis. Terus dia mau apa? Ikut gila? Atau tetap bertahan seperti semula? Dan akhirnya karena kehausan, si bapak ini ikut minum air yang baru dan dia menjadi gila. Setelah dia menjadi gila, dia diterima oleh masyarakat luas karena tidak ada yang gila lagi. Semuanya menjadi normal. Itu hanya kisah aja. Nah, mampukah kita bertahan untuk tidak menjadi gila di tengah masyarakat yang memang sekarang sudah gila? Saya punya satu kisah lagi. Ceritanya setelah pandemi ini berakhir. Ada satu gereja yang isinya gak banyak. Cuma sekitar 30-40 orang. Si pendeta senang sudah menyiapkan khotbahnya. Dan pada saat dia naik panggung, dia kaget. Kenapa teman-teman? Karena semua bangku gereja kosong cuma diisi oleh foto-foto jemaat. Ternyata semua jemaat yang meninggal, yang hanya tinggal foto aja. Ya, ini cuma satu imajinasi aja. Kira-kira kalau itu terjadi gimana? Hidup ini memang nggak ada yang tahu. Teman-teman, sekarang ini kita lagi sibuk telinga kita mendengar satu kata, new normal. Apa sih new normal? Bagaimana cara kita memasuki, bagaimana kita hidup di dalamnya, dan bagaimana kita mengantisipasi dan beradaptasi. Sebetulnya new normal itu sesuatu yang sah-sah dan biasa aja. Karena hari ini merupakan new normal dibandingkan dengan kemarin. Karena Tuhan selalu menciptakan hari-hari yang baru, pemikiran yang baru. Saudara perhatikan, waktu Pak Hugeng, Kapolri kita, beberapa belas tahun yang lalu mencetuskan helm, maka semua masyarakat pertama menentang. Ada yang melanggar. Aneh pakai helm. Tapi sekarang kalau Anda tidak pakai helm, Anda merasa nggak enak. Jadi tanpa helm, kemudian jadi berhelm. Itulah new normal. Semuanya butuh proses waktu. Atau kalau saya meriwain lebih jauh lagi, perhatikan. Awalnya dunia ini zaman batu. Setelah zaman batu, kemudian masuk ke dalam zaman pertanian. Kemudian masuk dalam era industri. Dan sekarang masuk di dalam era transformasi. Sehingga sekarang ini kalau orang tidak menguasai teknologi, kita anggap aneh. Yang dulunya kita anggap anak-anak kecil, anak-anak muda ini aneh. Nggak bisa pisah dengan HP. Tapi sekarang semuanya normal. Jadi sesuatu yang baru, tapi itu bisa kita jalani. Tapi bagaimana sih kita cara menjalaninya? Saya adalah penggemar dan cukup mengidolakan seorang penulis, yaitu Renald Kasali. Hampir semua bukunya saya belajar dan saya berterima kasih sama Pak Renald Kasali. Karena ada satu buku yang judulnya adalah Bring It Tomorrow is Today. Bawalah hari esok menjadi hari ini.
manusia itu cenderung untuk membawa kemarin menjadi hari ini. Isinya apa, saudara? Penyesalan atau perbaikan. Tapi bagaimana kita dengan membawa hari esok menjadi hari ini? Inilah yang disebut new normal. Kalau seandainya saudara bisa membawa hari esok menjadi hari ini, saudara nggak kaget kan akan hari esok? Saudara nggak kaget akan hari-hari depan? Dan Yesus pun sudah berbicara banyak tentang masa depan, jauh-jauh ke depan. Karena itu, kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut bagaimana kita menjemput new normal tersebut. Nah, apa yang dikatakan Alkitab tentang new normal, saya mencoba berpikir berhari-hari, mungkin ada 2-3 minggu. Saya berpikir, apakah Alkitab itu ada sih new normal atau kenormalan yang baru sehingga cukup mengagetkan? Ternyata banyak, saudara. Nah, saya akan memulai dulu di dalam pengertian yang sederhana. Saya akan mencoba membaca di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat ke-8 dan ayat 15. Perhatikan, bunyinya begini. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Sedangkan ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau saya melihat pengertian, lalu Tuhan mengambil manusia itu dan ditempatkannya di taman Eden. Memang kalau saya perhatikan, taman Eden ini diciptakan mungkin setelah manusia diciptakan. Jadi manusia dulu diciptakan, di dalam penciptaan, baru kemudian taman Eden. Taman Eden letaknya di mana? Taman Eden itu letaknya di negara Irak, yang dulunya terkenal dengan negaranya Saddam Hussein. Loh, Pak Pengki kok tahu? Ya, karena di Alkitab dikatakan di situ mengalir sungai Efrat, sungai Tigris. Dan di dekat sungai Efrat dan di dekat sungai Tigris, di situ ada istana Saddam Hussein. Jadi jelas kalau sekarang letaknya Taman Eden adalah di Irak. Nah, setelah manusia dibentuk dulu, baru ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu adalah satu gambaran pemeliharaan Tuhan. Semua kelimpahan tinggal memelihara, mengusahakan, dan mentaati aturan. Jadi kalau saudara ingin suasana Taman Eden, siapkah Anda dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya? Kalau Anda sudah selesai dibentuk lewat proses yang panjang, entah enak nggak enak, biasanya banyak nggak enaknya sih. Kemudian Tuhan akan mengambil Anda setelah selesai pembentukan ini, ditempatkannya di Taman Eden. Jadi pengertiannya hari ini apa Pak Pengki? Anda ditempatkan di Indonesia, itu Tuhan yang menempatkan. Anda ditempatkan di tengah pekerjaan Anda, Tuhan yang menempatkan. Anda nggak bisa menempatkan dirimu sendiri. Tuhan lewat perusahaan dan orang lain. Nah, saudara, di Taman Eden ada kebaktian. Di Taman Eden ada orang berdoa. Di Taman Eden ada gereja? Nggak ada. Karena Tuhan selalu hadir. Berbicara, bersentuhan dengan ciptaannya Adam dan Hawa. Mereka hidup sangat enak. Tapi ternyata satu saat, ini tiba-tiba, satu saat, kita nggak pernah tahu. Iblis di dalam bentuk ular masuk ke dalam Taman Eden. Kenapa ya? Iblis itu kok memakai ular? Kenapa nggak pakai simpanse, nggak pakai burung, atau pakai monyet? Karena ular adalah binatang yang paling cerdik. Jadi iblis itu suka bersemayam di tengah otak kita. Kecerdikan, kemampuan berpikir, sehingga kita akan melawan Sang Pencipta. Cerita singkat, Hawa terbujuk.
Dan kemudian apa yang terjadi? Tuhan bertanya, siapa yang memberitahumu telanjang? Padahal waktu diciptakan sampai detik 1 menit sebelum dia jatuh ke dalam dosa, bukankah mereka juga telanjang? Entah puluhan tahun, entah ribuan tahun. Tapi kenapa baru sekarang dia sadar akan ketelanjangan itu? Nah, kesadaran lewat hati nurani ini penting. Kalau manusia nggak pernah punya kesadaran, dia boleh disebut bukan manusia atau setengah manusia. Jadi kesadaran lewat hati nurani itu yang paling penting di dalam kehidupan. Akhirnya dia diusir dan itulah awal dosa. Aja new normal baru saudara, yang sebetulnya nggak normal. Dulu bersama Tuhan, sekarang tidak bersama Tuhan. Dulu di dalam Firdaus, sekarang di luar Firdaus. Dulu tidak berdosa, sekarang berdosa. Nah sekarang perhatikan. Apakah dosa itu sekarang menjadi sesuatu yang menakutkan? Kayaknya manusia lupa. Kayaknya manusia kan nggak melakukan dosa itu kayaknya nggak enak badannya. Saya kasih contoh pribadi saya ya. Dulu waktu saya belum terima Yesus sebagai anak muda Surabaya, ya, misuh, saudara tahu misuh? Saya nggak mungkin akan mengatakan di acara ini. Banyak makian-makian kasar. Jadi cirinya orang Surabaya, kalau Anda bertemu sopan, santun, itu baru kenal. Tapi kalau Anda sudah begitu bertemu, Anda meluncurkan kata-kata misuh, makian kasar, itu artinya saudara kenal lama dan bersahabat. Buat saya misuh nggak ada artinya kok, sesuatu yang keluar aja. Tapi setelah saya terima Yesus, saya bukan nggak mau misuh, nggak bisa. Rasanya nggak enak. Saya masuk ke dalam satu new normal. Dulu buat saya makian Surabaya atau misuh itu biasa. Tapi sekarang sudah sesuatu yang nggak normal buat saya. Artinya apa? New normal itu adalah proses perubahan. Saya kasih contoh yang kedua. Saudara pernah tahu ceritanya Musa? Musa membawa keluar orang Israel, jumlahnya mungkin sekitar 2 juta. Dan Tuhan memang menuntun umat Israel ini 40 tahun di padang gurun. Anda pernah lihat dia mengerutuk? Ada satu keluhan mereka yang sering mereka keluhan. Musa, kenapa kamu bawa keluar kami? Bukankah waktu kita di Mesir kita makan bawang, makan buah, makan meti? Dia sedang berjalan dengan Tuhan, tapi pikirannya adalah pikiran Mesir. Seringkali kita hidup hari ini, tapi pikirannya pikiran masa lalu, pikiran kemarin. Hidup hari ini berpikirlah dengan pikiran hari ini dan ke depan, bukannya kemarin. Kemarin sudah nggak pernah ada lagi. Nah, 40 tahun itu membentuk satu kebiasaan. Sehingga akhirnya kehidupan di padang gurun ini menjadi sesuatu yang normal-normal aja. Yang dulunya waktu keluar, itu sesuatu yang new normal. Jadi new normal adalah keluar dari kebiasaan lama. Keluar dari habit Anda. Dulu kita orang berdosa, sekarang sudah diselamatkan, banyak kehidupan berubah. Menjadi new normal. Waktu saya mengalami new normal di dalam Tuhan, teman-teman saya ngomong, waduh kamu sekarang sudah jadi pendeta, udah jadi ustadz, ngomongnya Tuhan melulu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah ngomong Tuhan. Saya nggak pernah tahu, nggak pernah kenal siapa Tuhan. Saya punya agama. Dan saat itu saya pengadut agama Katolik. Dan di sini saya ingin katakan, agama itu sesuatu dari luar ke dalam. Sedangkan spiritual itu dari dalam ke luar. Kekristenan adalah sebuah hubungan. Anda pernah baca, nanti baca ya, di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 kalau nggak salah. Di kota Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Disebut Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama. Tapi kita nggak perlu
ribut-ribut protes sama kelurahan. Nggak perlu. Kristen itu adalah hubungan. Kristen adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, termasuk saya dan Anda. Jadi di sini, di dalam dunia kekristenan, kita hidup new normal, keluar dari dunia ini, walaupun kita masih hidup di dunia, artinya jiwa, roh kita, fisik kita memang masih ada di dunia. Tapi pemikiran-pemikiran kita adalah pemikiran yang berbeda. Kita berpikir tentang kerajaan Allah. Kita berpikir tentang hukum-hukum Tuhan. Kita berpikir tentang keteladanan Tuhan. Apalagi kalau Anda sudah dilahirkan kembali. Ada sesuatu yang new normal. Jadi sebetulnya new normal itu adalah sebuah perubahan. Kalau Anda bisa mengelolanya dengan baik, Anda mampu beradaptasi. Saya kasih contoh firman Tuhan. Saya orangnya senang berpikir yang nyeleneh. Ya. Waktu Yesus di kayu salib, Anda pasti ingat. Dia pernah berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Perhatikan, di sini hubungannya terputus. Karena saat itu dia memikul semua dosa manusia. Tapi setelah dia putus hubungan dengan Bapaknya, sebelum dia berkata sudah selesai, dia ngomong apa? Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawaku. Kenapa di perkataan keempat dia menyebut Allahku, Allahku. Dia menyebut Eloi. Tapi di dalam perkataan ketujuh kalau tidak salah, Bapakku, ke dalam tanganmu aku serahkan nyawamu. Tadinya panggil Allah, sekarang panggil Bapa. Terjadi pemulihan, teman-teman. Apakah Anda sudah terjadi pemulihan hubungan? Di mana dulunya hidupmu terputus dari Sang Pencipta, Bapa di sorga, Yesus dan Roh Kudus. Tapi sekarang kita sudah dipulihkan. Kita boleh memanggil dia Bapa. Di atas kayu salib terjadi pemulihan. Jadi kalau kita ini benar-benar sebagai orang Kristen sejati, hubungan kita dipulihkan. Kita boleh memanggil Bapa. Allah kita bukan Allah yang jauh, saudara. Allah selalu bersama kita. Nah, waktu zaman Musa, muncullah 10 perintah Allah. Dan muncullah hukum Taurat. Berapa lama hukum Taurat itu dianut oleh manusia? Saya juga nggak tahu. Tapi pasti ribuan. Tapi waktu Tuhan memberikan new normal yang baru, bukan Tuhan menghapus hukum Taurat, tapi dia mengenapkan hukum Taurat. Karena apa? Karena nggak ada seorang pun bisa melakukan hukum Taurat. Saya kasih contoh. Saudara tidak berzina, saudara tidak mencuri, saudara tidak berbohong. Tapi otak kita membenci orang lain. Kita nggak bisa menggenapi. Dan yang bisa menggenapi adalah Yesus. Nah, untuk bisa bersama Yesus, caranya gampang. Nggak usah artinya bukan saya katakan Anda nggak perlu buat baik, boleh melakukan seenaknya aja, bukan. Anda percaya, bertobat, memberikan dirimu dibaptis, dan Anda kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah. Dilahirkan kembali. Dan orang berpikir, loh, semudah itu? Masa ada sih satu orang bisa menebus seluruh dosa manusia? Nah, saya kasih pengertian. Kalau saudara orang Batak, margamu apa? Simanjuntak? Atau Sitorus? Atau Hutapea? Kalau ayahmu marganya Sitorus, masa Anda lahir menjadi marga Situmayang? Jadi Anda anak siapa? Anak itu akan mewarisi marga Bapak. Kalau misalnya Anda orang Cina, Chinese, ayahmu punya marga Ling. Dan waktu Anda lahir, tentunya Anda memakai set atau marga Ling. Kan nggak mungkin Anda pakai marga Ang, Tan, atau Teh. Itu pasti anak tetangga.
Demikian juga karena Adam dan Hawa berdosa, kita yang dilahirkan di bawahnya ikut berdosa. Nggak ada orang bisa suci, termasuk saya. Saya butuh Tuhan Yesus untuk bisa disucikan lewat proses-proses yang terjadi. Jadi di sini kita melihat Yesus adalah new normal buat hukum Taurat. Buktinya apa Bapak Eki? Buktinya orang-orang Farisi benci dia, mengubah kebiasaan, menyembuhkan orang pada hari Sabat, menyebutkan dirinya anak Allah. Seandainya kita hidup di zaman Farisi dulu, kita juga sama-sama akan memuja Yesus kok. Karena kita mendapat anugerah. Sesuatu yang anugerah itu sebuah pemberian. Keselamatan itu pemberian. Nah, di sini kita mengalami beberapa new normal. Waktu di Taman Firdaus, hubungan kita dekat dengan Allah. Tapi karena dosa, kita keluar. Dan setelah di luar, dosa menjadi biasa kok. New normal. Padahal itu kebencian dari Tuhan. Tuhan bukan benci orangnya ya, tapi Tuhan benci dosa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Selama berdosa, Tuhan menurunkan hukum Taurat. Dan kemudian datanglah Yesus. Allah sendiri datang ke dunia. Orang berpikir, mana mungkin sih Allah kok bisa berbentuk manusia? Dia nggak punya ayah, nggak punya ibu. Orang sulit menerima new normal. Kalau pikiran, roh dan jiwanya tidak dirubah oleh Sang Pencipta. Hanya Tuhan yang membuat saya bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Saya nggak tahu kenapa saya bisa menyebutkan. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu, sobat semua, apa sih yang perlu kita lakukan di dalam new normal ini? New normal ini mungkin ya, hanya berlaku pada saat vaksin COVID belum diketemukan. Tapi sampai kapan COVID diketemukan? Jadi di dalam era new normal ini, pertama, kita harus belajar patuh. Kita harus belajar taat. Yang kedua, saudara harus mencintai dirimu. Saudara perhatikan, kalau Anda naik pesawat, maka pramugari akan memberikan contoh. Pada saat udara nanti tidak ada di dalam pesawat, maka masker dari atas itu turun. Dan kemudian pramugari akan mengatakan, orang tua harus memakai dulu sebelum memakaikan kepada anaknya. Loh, saya pertama berpikir, egois banget ya. Masa orang tuanya diselamatkan, anaknya enggak? Tapi saya ingin katakan kepada Anda, justru karena orang tuanya bisa bernafas, maka dia bisa menolong. Jadi dalam era new normal ini, tolonglah dirimu sendiri. Jaga kesehatanmu. Patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa melawan pemerintah, dia juga melawan Allah. Jadi dengan mematuhi aturan-aturan PSBB, aturan kesehatan dan sebagainya. Ribet nggak Pak Peggy? Ribet. Kemarin saya ke bandara. Jadi waktu di bandara saya tanya, syarat terbang ke Jakarta apa Pak? Karena syarat terbang ke Jakarta dengan kota lain itu beda. Karena Jakarta dengan Surabaya, Sidoarjo, ini zona merah yang berat. Pertama, saya harus punya rapid test. Kedua, saya harus punya surat kesehatan. Yang ketiga, saya harus punya surat tugas dari perusahaan. Dan ditambahkan khusus untuk Jakarta, saya harus mendapatkan izin SIKM. Surat izin keluar masuk Jakarta. Bayangkan 4 syarat. Terus kemarin saya tanya teman saya tanya anak saya, kalau misalnya saya mau rapid test, tapi tidak ke rumah sakit rujukan, misalnya ke RKZ, Williampur di Surabaya, bisa nggak? Bisa. Kemarin teman saya di Jakarta,
melakukan rapid test swab kalau nggak salah. Satu orang biayanya 1,8 juta. Saya nggak tahu kebenarannya. Tapi saya dengar di rumah sakit Surabaya hanya sekitar 500.000. Kalau saya bisa melengkapi surat ini, maka saya bisa terbang ke Jakarta. Tapi surat ini hanya berlaku 3 hari. Setelah itu gugur. Jadi kalau saya masuk Jakarta, saya pulang lagi. Saya harus mengikuti prosedur dari awal. Saudara bisa bayangin berapa banyak biaya yang saya keluarkan. Ya, pergi, ada biaya di luar pesawat yang dulunya nggak ada. Sekarang pulang ditambah biaya lagi. Inilah new normal. Tapi mau apa? Kita semua harus mampu, saudara. Jadi kemudian COVID-19 ini mengajarkan kita untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap orang lain. Jujur aja kadang-kadang saya juga masih lupa mengenakan masker. Makanya di mobil saya sediakan masker sehingga kalau saya keluar rumah saya lupa. Saya masih ada masker. Nah, di samping patuh, taat, mencintai diri, bertanggung jawab terhadap orang lain. Tapi saya bersyukur dengan COVID ini. Kenapa? Selama 26 tahun, setiap Kamis sampai Senin saya ada di Jakarta. Jadi bayangin saudara, 26 tahun saya tidak pernah bersama keluarga, anak selama hari Sabtu dan Minggu. Tapi justru dengan COVID ini, saya harus di rumah. Saya senang selama 2 bulan. Saya bisa berkumpul dengan cucu-cucu, dengan anak saya lebih sering lagi. Jadi temukan hal yang positif di balik hal yang negatif. Pasti ada. Saya percaya, pasti ada. Karena itu saya ingin katakan, apapun yang terjadi, ada hal-hal yang bisa dipetik. Jadi jelas ada new normal baru. Setelah Yesus disalib, dia bangkit. Banyak orang nggak tahu, murid-muridnya sendiri nggak bisa mengenal Yesus kalau Yesus tidak memperkenalkan diri. Kita sekarang bukan menyembah Yesus yang masih yang mati dan zaman dulu. Yesus sekarang sudah dibangkit, ada di mana-mana. Inilah new normal yang dan nanti Alkitab bercerita akan ada Yerusalem. Saya nggak tahu kehidupan di situ gimana. Kita nyampe atau enggak. Tapi saya berdoa, saya yakin kalau kita sungguh-sungguh bersama Yesus, kita akan memasuki Yerusalem. Ada new normal yang baru. Jadi berapa kali new normal di Alkitab? Ya, dari Taman Firdaus keluar, dosa dianggap normal yang tadinya enggak normal. Kemudian kita mengikuti hukum Taurat, tadinya normal. Tapi setelah Yesus datang, menjadi tidak normal. Karena kita nggak bisa menggenapi. Waktu Yesus datang, mati. Semua nabi mati, ada kuburnya sampai hari ini nggak pernah bangkit. Tapi kubur Yesus itu kosong, teman-teman. Orang jadi aneh. Apakah manusia bisa bangkit? Yesus adalah bukti satu-satunya. Kubur kosong, kain peluh, batu yang terguling. Ada new normal. Orang dulu nggak percaya. Tapi sekarang, barang siapa di dalam Yesus, dia akan dibangkitkan. Buat kita normal. Tapi buat orang nggak percaya, nggak normal itu. Jadi sebetulnya normal nggak normal itu adalah proses waktu, perpindahan, dan perubahan. Karena itu teman-teman, ayo kita jalani. Saya percaya kalau di Taman Firdaus kesalahannya dari manusia. Dan manusia banyak juga membuat dosa. Saya kasih contoh sebelum saya tutup di dalam doa. Ada tahu ceritanya banjir Nabi Nuh? Saat itu hutan-hutan masih perawan, belum ada pembangunan. Tapi kenapa bisa banjir?
Kalau sekarang banjir karena hujan gundul. Tapi zamannya Nuh, kenapa banjir? Siapa yang harus disalahkan? Alam. Saat itu belum ada pohon yang ditebang. Belum ada pencakar langit. Tapi kenapa banjirnya sampai 150 hari dan manusia musnah? Satu, kejahatan, dosa, dan moral manusia. Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan membuat pelangi, itulah perjanjianku. Aku tidak pernah menghukum seperti itulah. Kasih dan hukuman selalu berjalan. Kalau orang memberikan hukuman, biasanya pincang kasih. Tapi kalau orang mengasihi, biasanya nggak ada standar hukuman. Hanya di dalam Yesus, kasih, pelajaran, dan di dalam Yesus, penghukuman tidak ada lagi. Mari teman-teman, nggak usah khawatir, nanti semuanya juga normal. Ya? Jadi mari kita masukin new normal ini bersama Tuhan. Dan saya tetap berdoa, mungkin awal Juli gereja GBIRM sudah buka kembali. Saya belum bicara dengan para pengurus, kita akan tetap mungkin di situ berlaku social distancing. Jadikan itu sesuatu yang normal. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa, karena saatnya kita juga memberikan persembahan. Saya tahu ekonomi sulit, semua sulit. Tapi di tengah kesulitan, kalau kita bisa memberi, Anda luar biasa. Karena roh memberi, itu adalah roh kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami boleh hidup dalam satu kehidupan yang baru. New normal. Tapi Tuhan tidak pernah normal dan new normal. Karena Tuhan adalah kekekalan. Terima kasih untuk penjelasanmu, sehingga kita mampu mengelola hidup, kita mampu mencintai diri dan mencintai orang lain. Berikan kami kemampuan untuk bertanggung jawab dan punya kepedulian. Terima kasih untuk kesehatan kami, berkati gembala sidang, pengurus, dan khususnya gereja GBIRM, bahkan semua gereja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada 2 kali ibadah online. Ibadah pertama pukul 7 pagi dan ibadah kedua pukul 15 atau jam 3 sore. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466-700-0008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan hambanya, Pastor Pengki Andu. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah diberkati lewat pelayanan hamba-Mu, Pastor Pengki Andu. Kami berdoa Tuhan juga berkati hamba-Mu, Pastor Pengki Andu, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh terus terhubung lewat YouTube channel GBIRM Ciputra. Kami akan akhiri ibadah ini, karena kami percaya Tuhan, kami semua juga sudah diberkati. Arahkanlah mata hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin dengan iman percaya. Waktu saudara mendengar, saudara diberkati. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan selalu membuatnya berhasil. Engkau tetap naik bukannya turun.
menjadi kepala bukan ekor, kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan tetap menyertai dan mengikuti saudara. Apapun yang saudara minta kepada Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit pengumuman saudara. Kita sudah mulai ibadah bertatap muka di Hotel Ciputra dan juga di Dan Mogot. Kiranya bagi saudara yang masih belum tahu mungkin informasi ini, boleh bergabung bersama-sama di gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Engkau Tuhan yang